warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Devino Fajar Anggreni with MPM 234111165, Management Class 23C. Subject Business Communication with tema Speech. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang speech. Apa sih speech itu? Speech adalah pidato, bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang kepada sekelompok pendengar dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi tertentu. Pidato biasanya disampaikan dalam konteks formal atau publik, seperti acara resmi, konferensi, pertemuan, atau acara publik lainnya. Pidato dapat berupa pidato politik, pidato motivasi, pidato akademik, pidato peringatan, dan berbagai jenis pidato lainnya. Tujuan utama dari pidato adalah untuk mempengaruhi, menginspirasi, atau memberikan informasi kepada pendengar. Pidato dapat digunakan untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, atau pesan pembicara dengan jelas dan persuasif. Pidato yang efektif mengandalkan kemampuan pembicara untuk menyusun argumen yang kuat, menggunakan bahasa yang persuasif, dan memahami audiens mereka. Sebuah pidato biasanya memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan, introduction, pengembangan body, dan kesimpulan, conclusion. Pengenalan digunakan untuk memperkenalkan topik, membangun kriteria pendengar, dan menyajikan tujuan pidato. Bagian pengembangan berisi argumen, fakta, dan informasi yang mendukung pesan yang disampaikan. Sedangkan kesimpulan digunakan untuk merangkum poin-poin utama, memberikan kesimpulan, dan meninggalkan kesan yang kuat kepada pendengar. Dalam pidato, pembicara juga perlu memperhatikan gaya penampilan, intonasi suara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Pidato yang baik tidak hanya mengandalkan isi yang kuat, tetapi juga kemampuan pembicara untuk berkomunikasi dengan jelas, meyakinkan, dan mempengaruhi pendengar. Dengan demikian, pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang dapat berperan penting dalam penyampaian ide, mempengaruhi pendapat, dan membangun hubungan audiens. Nah, apa saja sih jenis-jenis pidato yang umum? Nah, ada beberapa jenis pidato yang umum disampaikan dalam berbagai konteks dan acara. Berikut adalah beberapa jenis pidato yang saya sampaikan yang sering digunakan. Yang pertama ada pidato informasi. Pidato informasi bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau informasi yang relevan kepada pendengar. Pidato informasi biasanya bersifat objektif dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang suatu topik. Yang kedua ada pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pendengar, mengubah pendapat mereka, atau mendorong mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Pidato persuasif sering digunakan dalam politik, pemasaran, atau advokasi sosial. Yang ketiga ada pidato motivasi. Pidato motivasi bertujuan untuk menginspirasi, bermotivasi, dan meningkatkan bersemangat pendengar. Pidato motivasi sering digunakan dalam seminar motivasi, acara pengembangan diri, atau dalam konteks pendidikan. Yang keempat ada pidato ceramah agama. Pidato ceramah agama disampaikan dalam konteks keagamaan untuk memberikan pelajaran, pemahaman, dan nasihat spiritual kepada jamaah atau umat beragam. Dan yang kelima ada pidato peringatan. Pidato peringatan biasanya disampaikan dalam acara peringatan atau upacara untuk mengenang peristiwa penting, tokoh bersejarah, atau momen bersejarah tertentu. Yang keenam ada pidato penghargaan. Pidato penghargaan disampaikan untuk memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, atau penghormatan kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Yang ketujuh ada pidato
Pemakaman. Pidato pemakaman disampaikan dalam upacara pemakaman untuk mengenai dan menghormati orang yang telah meninggal. Yang kedelapan ada pidato politik. Pidato politik disampaikan oleh politisi atau pemimpin politik untuk menyampaikan visi, program, atau pesan politik masyarakat lainnya. Yang kesembilan ada pidato akademis. Pidato akademis biasanya disampaikan dalam acara wisuda, seminar, atau konferensi akademis untuk berbagai pengetahuan, hasil penelitian, atau pemikiran ilmiah. Setiap jenis pidato memiliki tujuan yang karakteristik yang berbeda, namun semua bertujuan untuk berkomunikasi dengan jelas, mempengaruhi pendengar, dan memberikan pesan yang efektif sesuai dengan konteks dan tujuan penyampaian. Nah, apa perbedaan antara pidato motivasi dan pidato penghargaan? Meskipun baik pidato motivasi maupun pidato penghargaan bertujuan untuk memberikan dorongan positif kepada pendengar, keduanya memiliki perbedaan dalam tujuan dan fokus pesan yang disampaikan. Berikut adalah perbedaan antara pidato motivasi dan pidato penghargaan. Yang pertama ada tujuan utama. Pidato motivasi, tujuan utama dari pidato motivasi adalah untuk menginspirasi, memotivasi, dan meningkatkan semangat pendengar. Pidato motivasi bertujuan untuk mendorong pendengar agar percaya pada diri mereka sendiri, mengatasi rintangan, dan mencapai potensi baik mereka. Pidato penghargaan. Tujuan utama dari pidato penghargaan adalah untuk memberikan apresiasi, ucapan terima kasih, atau penghormatan kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Pidato penghargaan bertujuan untuk mengakui dan memperlihatkan penghargaan atas kontribusi atau prestasi yang telah dicapainya. Fokus pesan. Pidato motivasi. Pidato motivasi cenderung fokus pada pesan-pesan inspiratif, motivation, dan pendorong semangat. Pembicara dalam pidato motivasi atau strategi pengembangan diri untuk merangsang semangat dan motivasi pendengar. Pidato penghargaan. Pidato penghargaan cenderung fokus pada pengakuan atas kontribusi, prestasi, atau jasa yang telah diberikan oleh individu atau kelompok tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.